Dan pemirsa, tadi Baik. kita sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bang Oto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yang menjelaskan bahwa proses harus dijalani saat ini oleh Jessica, yaitu menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang baru saja tiba untuk menandatangani surat bebas bersyarat, kemudian juga nanti menuju Bapa. Setelah itu ada keinginan yang akan dilakukan oleh Jessica, berkumpul bersama keluarga, bertemu bersama keluarga, dan juga makan terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian nanti memberikan keterangan kepada rekan-rekan media. Nah, kita juga akan mendapatkan pandangan dari Mas Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Putri, salam sehat. Ya, Mas Heri, menilai remisi besar yang didapatkan oleh Jessica Kumala Wongso, seperti apa Mas Heri? Ya, kalau tadi saya mengikuti dari informasi TV One 58 bulan ya, 30 hari. Itu mungkin kalau dirata-ratakan kita tarik itu hampir 5 tahun ya, mungkin ya Mbak ya. Berarti kan. Jadi, menurut saya juga sesuatu yang sangat besar. Artinya bagi seseorang ya, bahkan diskon 1 hari saja, pengurangan masa hukuman 1 hari itu sangat bermakna Mbak bagi seorang yang menjadi narapidana. Apalagi ini sampai 5 tahun. Nah, sehingga penjelasan juga terkait dengan hal ini saya rasa perlu dari pihak Kemenkumham, dari pihak Ditjenpas dan juga Lapas memberikan keterangan informasi, karena ini akan berkaitan dengan hak yang sama yang diperoleh narapidana. Karena kita tahu semua ya, aturan ini kan ada di dalam aturan Undang-Undang Lapas sendiri, Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang 22 tahun 2022, juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 16 tahun 2023 tentang teknis, syarat, dan tata cara pemberian remisi atau asimilasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini harus terbuka kepada publik ya, sampai nanti ada kesan ya pembedaan gitu ya. Walaupun ini kalau kita lihat secara syarat jelas di undang-undang itu Mbak Putri ya, berkaitan dengan misalnya dia sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya, dalam kurun waktu 9 bulan itu ada perubahan perilaku yang baik, ada perubahan terhadap tingkat resiko kalau dia kemudian keluar dari lapas itu jauh lebih menurun, dan kemudian dia mengikuti pembinaan, proses program pembinaan yang sudah terlaksana atau diproyeksikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau dia mengikuti itu semua, itu akan menjadi hak setiap orang narapidana untuk kemudian bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Ini kan bentuk dari persiapan dalam hal reintegrasi sosial ya. Jadi dalam tujuan pemidanaan itu tidak lagi penjaraan saja Mbak Putri, tapi juga bicara tentang keadilan restoratif bagi para narapidana yang kemudian sudah menjalani masa pidananya. Dia sudah melakukan pertanggungjawaban pidananya. Cuman titik tekan kita di sini adalah jangan sampai nanti ada yang berbeda-beda penilaiannya. Contohnya penilaian kelakuan baik. Kalau saya baca dalam undang-undang itu kan tidak jelas ya apa itu kemudian berkelakuan baik di sana, sehingga siapa yang berhak menilai dan penilaiannya seperti apa itu harus secara ketat. Jangan sampai nanti hanya diberikan kebebasan untuk menafsirkan atau kemudian mengimplementasikan itu 100% hanya di pihak kemudian Kemenkumham, pihak Lapas, Ditjenpas, tanpa kemudian memperhatikan di lapangan seperti apa ini pelaksanaannya. Apakah benar seluruh hak-hak dari narapidana itu kemudian dipenuhi atau tidak dalam hal pemberian pembebasan bersyarat. Saya kira itu titik poin kritisi dari apa yang terjadi di hari ini. Tentunya kita melihat bahwa ada kebahagiaan di wajahnya Jessica Kumala Wongso ya, karena mungkin sudah berapa tahun dia tidak melihat dunia luar begitu. Bahkan tadi kalau saya ikut dari dialognya Mbak Putri dengan Bang Oto, itu bahkan yang pertama adalah ingin makan dulu di luar. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang biasa dirasakan oleh mereka yang mungkin sudah lama tidak berada di lingkungan luar ya, dari lapas itu sendiri. Mas Heri, gitu, Mbak Putri. Ya, Mas Heri, biasanya pertimbangan-pertimbangan apa saja selain menilai kelakuan ataupun juga sikap dari narapidana? Kalau tadi Mas Heri katakan kan kelakuan baik ini sepertinya juga sangat subjektif. Adakah kemudian pertimbangan seperti bagaimana kemudian rasa keadilan yang didapatkan nanti oleh korban, kemudian juga reaksi ataupun juga tanggapan masyarakat jika seorang narapidana diberikan remisi, Mas Heri? Iya, mau tidak mau, suka tidak suka, aturan undang-undang kita mengatur hal itu, Mbak Putri, bahwa
ada hak bagi narapidana, bukan hanya bagi yang selama ini kita pahami adalah hak dari korban gitu ya, hak dari tersangka, hak dari terdakwa, tapi juga seseorang yang sudah statusnya terpidana juga dalam konsepsi undang-undang kita itu dihargai, ditunjung tinggi dan dihormati hak asasi manusianya. Nah, persoalannya kan tadi aturan umum yang diturunkan itu kan perlu pelaksanaan teknis ya Mbak, perlu aturan yang lebih teknikal. Nah, masalahnya aturan yang teknikal ini sudah mengatur rigid tidak, itu pertama. Yang kedua, dalam tataran implementasinya sudah diimplementasikan dengan objektivitas tidak. Kalau saya tadi mengutip dari katanya Mbak Putri tadi kan subjektivitas ya kan. Betul. Ini kan berarti harus objektivitas nih, secara objektif menilai dan melihat hal itu. Misalnya adakah penilaian dari secara keseharian misalnya, mungkin juga day by day, mungkin sebulan, mungkin seminggu terhadap tingkah laku dari narapidana itu selama mereka berada di lapas, itu harus dicatat dengan baik tentunya. Apakah ada perbedaan pola perilaku dari, mohon maaf, dari sebelumnya yang mungkin buruk begitu ya, kemudian mengarah ke arah yang baik atau tidak, misalnya dekat pada kalau dia beragama melakukan katakanlah kewajibannya gitu. selama agama begitu ya, atau dia melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan Mbak Putri, misalnya ikut kegiatan donor darah di lapas menyambut hari kemerdekaan misalnya, atau hari keagamaan misalnya yang diadakan oleh pihak lapas, dia ikut aktif di sana. Tapi ini pun harus kita logikakan dengan baik ya, misalnya apa mungkin misalnya ada satu orang melakukan tindakan donor darah 1 tahun bisa sampai 20 kali lebih begitu misalnya. Nah, itu kan harusnya kalau sampai itu dicatatkan, itu bisa jadi catatan kritisnya. Ini sebagai bentuk dari pengawalan dalam hal implementasi itu sendiri dari Mbak Putri. Begitu. Baik, Mas Heri betul-betul menekankan bahwa sebaiknya juga ada keterbukaan kepada masyarakat untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan sehingga kemudian diberikan remisi yang cukup besar, yang cukup menguntungkan tentunya untuk Jessica Kumolo Wongso. Artinya sebenarnya Mas Heri melihat remisi 58 bulan 30 hari ini adalah hal yang cukup janggal, tidak biasa, tidak wajar Mas Heri, atau seperti apa? Yang bisa menjawab kejanggalan atau tidak ini kan kita harus mendengar informasi dulu dari pihak yang memberikan penilaian ya Mbak ya. Itu akan jadi fair ketika misalnya ada penjelasan terkait dengan mengapa muncul angka demikian. Ini kan sangat teknikal tadi saya katakan. Nah, ini yang harusnya dijelaskan ke publik, karena mau nggak mau kasus ini kan sudah milik atensi publik sekitar berapa tahun yang silam ya. Maka ketika ini kemudian dalam proses pelaksanaan pidananya berbeda, nah ini yang perlu kita ingat bahwa selama ini kita selalu bersoal penegakan hukum, Mbak. Penegakan hukum itu bicara tentang di proses penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Tapi kita lupa untuk menjaga ini sampai adil betul-betul adalah dalam pelaksanaan pidananya, dalam penegakan hukumnya. Saya tidak mengatakan apa yang diterima oleh Mbak Jessica saat ini adalah sesuatu yang tidak pantas. Tetapi tentunya tadi harus keterbukaan, transparansi ya, akuntabilitas dalam hal sesuatu kewenangan yang melekat pada satu lembaga. Nah, ini agar semua juga punya hak dan kans yang sama. Saya selalu menitik beratkan di poin itu. Jangan hanya orang tertentu yang bisa mengakses keadilan. Salah kaprah kita kalau bicara hal itu. Setiap orang walaupun dia kasusnya nggak besar, nggak disorot oleh media sebesar TV One ataupun yang lain, saya rasa perlu untuk mendapatkan perhatian yang sama begitu kan. Nah, ini yang menjadi titik kita adalah bagaimana kemudian itu bisa dijelaskan secara logika publiknya. Karena saya tadi katakan di depan ya Mbak Putri, bahwa 1 hari diskon pengurangan masa hukuman itu sangat luar biasa. Saya juga lawyer gitu, kadang ketika kita dapat katakanlah 1 bulan dari tuntutan itu lebih rendah dari putusannya lebih rendah daripada tuntutan tadi, itu akan menjadi satu kado yang luar biasa. Apalagi ini mungkin 5 tahun, sesuatu yang mungkin agak sulit dibayangkan oleh setiap orang ya. Dan kita curiosity-nya ada, pengen taunya kenapa bisa sampai demikian. Sehingga kita bisa belajar hal itu. Orang lain yang pengen juga segera ketemu sama keluarganya itu juga punya akses yang sama begitu. Baik. Dari keterangan dari Mas Heri, saya juga bisa membayangkan tadi, karena Bang Oto sendiri selaku kuasa hukum dari Jessica mengaku kaget ketika kemudian mendapatkan remisi yang cukup besar ini.
memang setiap kasus beda-beda. Kemudian juga penilaian tadi mengenai kelakuan baik dari narapidana berbeda-beda. Kita belum bisa mendapatkan pakemnya seperti apa, begitu kalau tadi keterangan dari Mas Heri. Tapi Mas Heri, setidaknya mungkin kita bisa bandingkan dengan kasus-kasus yang ada sebelumnya, begitu. Biasanya rata-rata remisi ini diberikan durasinya berapa lama? Jika kemudian 58 bulan 30 hari ini terasa begitu besar dan cukup memberikan keistimewaan kepada Jessica, Mas Heri. Kalau mengambil rata, saya memang belum melakukan penelitian mendalam, Mbak Putri ya. Jadi rasa-rasanya sulit untuk menjelaskan itu dari segi ilmiahnya. Tapi umumnya kan kalau kita lihat bahasa undang-undangnya adalah orang dapat pembebasan bersyarat itu kan setelah dia menjalani 2/3 dari masa pidananya, Mbak Putri. Nah, maka itu tekannya adalah maksimalnya dia sudah menjalani 2/3, mungkin dianggap sudah cukup adil gitu ya. Dia sudah melebihi dari setengah masa pidananya dia, sehingga ada kemungkinan dia untuk mempersiapkan dirinya kembali, dan ini adalah bentuk dari pembinaan di luar dari lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang berusaha untuk dipersiapkan untuk hidup berdampingan, tadi istilah saya reintegrasi sosial, apakah ada asimilasi. Ini ada program-program lapas yang dalam hal ini memang konsepsi pemidanaan kita tujuannya sudah tidak lagi tadi saya katakan hanya menimbulkan efek jera, balas dendam dan lain sebagainya. Nah, tapi lebih keadilan yang restoratif lah sifatnya ini sebenarnya tidak soal, sekali lagi, tapi yang menjadi persoalan yang pelik yang ini kita titipkan dalam kasusnya Mbak Jessica ini adalah harus transparan, dia harus diberikan kepada tiap orang aksesnya. Jangan misalnya kalau yang ini dapat demikian, yang ini beda penafsirannya. Ini kan masalah dalam hukum kita itu bukan di tekstual kadang, Mbak Putri. Kadang tekstualnya juga salah, tapi umumnya adalah diimplementasinya di dalam tataran praktis. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk menjadi pembelajaran semua agar ini juga diawasi kan, bukan berarti bahwa ada kewenangan berarti bisa ditafsirkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki saja. Harus tadi kata Mbak Putri ada prinsip-prinsip keadilan dalam hal misal ini ada satu tindak pidana, bagaimana keadilan bagi si korban. Kalau korbannya sudah enggak ada, berarti ada keluarga korban, begitu ya Mbak Putri. Mas Heri tahan dulu, nanti kita lanjutkan. Apalagi tadi Mas Heri katakan bahwa jangan sampai kemudian ini tidak memenuhi asas keadilan dan juga yang lain mungkin harus bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga kemudian saya jadi bertanya, apakah mungkin dalam prakteknya ini ada pendekatan-pendekatan sehingga kemudian ada perbedaan. Napi yang satu mendapatkan remisi sekian besarnya, napi yang satu berbeda begitu. Tapi nanti Mas Heri bisa jelaskan lebih lanjut.